Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini adalah sesi ke-97 ke-97 live Facebook. Udah ternyata udah panjang juga ya. 97. Dan di sesi menuju ke 100 nanti topiknya semua akan berkisah tentang bahagia. Berkisah tentang bahagia. Dan hari ini topiknya tentang memilih bahagia. Dan tentunya teman-teman juga sering mendapatkan tulisan-tulisan di dalam Facebook maupun di IG. Memilih bahagia. Kata-katanya yang sederhana ya. Memilih bahagia. Gampang? Gampang? Semudah langsung bisa terjadi? Bagi sebagian kita itu mudah dilakukan. Bagi sebagian kita mudah dilakukan, mudah melakukannya untuk mengubah situasi yang tidak bahagia kemudian menjadi situasi yang bahagia. Dalam bahasa yang sering saya gunakan adalah situasi yang memperdaya menjadi situasi yang memberdayakan. Dari situasi yang tidak nyaman menjadi situasi yang nyaman. Nah, apa yang dibutuhkan dalam prosesnya adalah mengkalibrasi. Dalam apa yang dibutuhkan dalam prosesnya adalah membuat diri selaras. Lalu pertanyaan dulu, kenapa ada yang mudah untuk mengubah situasi yang tidak nyaman kemudian menjadi nyaman? Atau yang tidak membahagiakan kemudian menjadi bahagia? Jadi ada dua situasi di situ ya. Kita sebagai pribadi kemudian berada di suatu ruangan tertentu, di suatu ruangan atau di suatu tempat lah ya, di suatu tempat, dan itu ada dua kesadaran personal dengan kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif adalah kesadaran yang dimiliki oleh suasana di luar diri kita. Nah, bagaimana kita bisa dengan mudah, di awalnya sih tentu saja tidak mudah. Karena ini sebenarnya kan ada dua hal yang bersamaan gitu loh. Kita cenderung dan mudah sekali untuk terlibat dalam drama-drama di luar. Seseorang membuat cerita, kemudian kita mudah sekali terlibat di dalamnya. Dan itu sebuah pertanda yang baik, karena kita memiliki empati, kita memiliki simpati, kita memiliki welas asih, sehingga kita bisa merasakan itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ini juga menjadikan sebuah kesadaran bahwa kita lalu bisa memiliki kecenderungan untuk mudah dimanipulasi oleh situasi di luar sana. Artinya ketika kita melihat drama di luar sana, diri kita mudah sekali terlibat di dalamnya. Nah, sehingga oleh karena itu perlu kita memiliki kesadaran untuk memiliki jarak antara saya dengan situasi di luar saya. Nah, teman-teman yang sudah terbiasa melakukan jurnal bersyukur, amat sangat sederhana untuk membedakan ini situasi seperti apa. Situasinya ini ketika merasa gelisah, ini situasinya punya siapa? Situasi ini punya siapa? Ini punya saya atau punya orang lain gitu. Nah, kesadaran akan perasaan siapa itu akan membuat kita terpisah atau memisahkan diri atau keluar dari
dari kungkungan kesadaran kolektif. Jadi kalau kita melihat bahwa kenapa sih ada seseorang yang tetap begitu tenangnya dalam kondisi yang begitu sangat tidak memberdayakan atau sangat menekan gitu. Situasinya mungkin ya karena dia mengerti dan bisa melihat apa yang sedang terjadi, kemudian apa yang dia rasakan di proses itu. Di awalnya memang tidak mudah, tidak gampang ya. Karena apa? Karena ada situasi, apakah kita terdominasi oleh situasi di luar, didominasi sehingga kita lalu kedirian kita larut di dalam proses di luar itu. Lalu keputusan-keputusan yang kita ambil berdasarkan sisi emosional. Itu juga menjelaskan kenapa seseorang yang membuat keputusan pada saat sangat emosional kemudian banyak kali merasakan tidak bisa menghidupi keputusan itu. Atau ya, anggap aja situasinya begini. Di suatu acara yang begitu banyak orang, kemudian orang ini, aku berjanji akan menjalankan semua hal yang terbaik untuk diriku, untuk keluargaku, untuk pasangan hidupku, untuk anakku, untuk bla 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 bla. Ketika keluar dari ruangan, lalu tidak menemukan apinya lagi, tidak menemukan gairahnya lagi. Kenapa? Salah satu penjelasannya adalah karena ambience-nya waktu itu, atmosfernya waktu itu sungguh membuat si orang ini, pribadi tersebut, terdorong untuk melakukan itu. Dan hanya jika situasi itu muncul lagi, maka ingatan itu akan ketarik lagi ke atas, sehingga menyadari lagi. Sehingga kita melihat bahwa sesi-sesi motivasi yang menyentuh di ranah afeksi saja, itu ketika keluar dari ruangan udah kembali lagi. Karena apa? Situasinya memang dibutuhkan, seperti saat manakala emosi itu muncul, trigger itu muncul ketika situasi itu ada lagi. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau situasi itu bisa aku kunci sehingga pada saat dimanapun saya tetap bisa memiliki keputusan-keputusan, tindak tanduk, perilaku, langkah-langkah yang saya butuhkan untuk bertumbuh berkembang sesuai dengan komitmen di awal pada saat saya membuat keputusan pada saat itu. Nah, ulangi pelan-pelan ya. Sekarang pada saat waktu saya membuat keputusan itu adalah situasinya begitu banyak orang menangis, banyak orang memiliki semangat yang baru, janji yang baru gitu. Situasinya demikian. Lalu bagaimana cara kita untuk mengunci janji-janji kita, niat-niat kita dalam kehidupan keseharian yang tidak seperti pada saat janji-janji itu dibuat. Itu PR. Nah, itu juga pertanyaan yang harus diselesaikan. Kita akan dibawa pada topik pertama bahwa memilih bahagia. Nah, menyadari bahwa bahagia itu sejatinya adalah milik saya. Artinya saya bisa membuat bahagia diri saya tanpa alasan apapun. Aku memilih bahagia. Di video yang kesekian pernah kita bahas tentang kita bernyanyi kemudian bahagia, atau kita bahagia dulu baru bernyanyi. Dua-duanya bisa benar. Untuk bahagia itu dua-duanya bisa benar. Karena saya bahagia oleh karena alasan apapun, kemudian saya menyanyi. Jadi bahagia itu adalah sebagai alasan untuk melakukan sesuatu, bernyanyi. Atau yang kedua, saya bernyanyi, kemudian saya mendapatkan bahagia. Jadi bahagia itu adalah hasil dari suatu yang kita lakukan. Dan dua-duanya itu menguatkan, dua-duanya itu bisa saling mengisi. Pada kita yang terbiasa membutuhkan alasan untuk bertumbuh dan berkembang dari eksternal, Anda harus mulai menyadari bahagia itu bisa datang dari dalam diri Anda. Sehingga Anda tidak perlu, atau Anda hanya perlu menyadari bahwa
selama ini mungkin saya terdorong oleh faktor-faktor yang terjadi di luar saya. Motivasinya itu eksternal yang membuat saya bertumbuh dan bergerak. Nah, sekarang kita menyadari bahwa ada juga faktor internal dalam diri kita yang membuat kita itu bisa bergerak. Dua-duanya memberdayakan. Nah, tentang kebahagiaan ini, sama juga kebahagiaan ini, pada awalnya mungkin kita menyadari bahwa tidak gampang dalam situasi seperti ini saya bisa menjadi bahagia. Dalam keadaan terdesak, dalam keadaan yang tidak memiliki apapun yang bisa saya lakukan, dalam keadaan sangat terpepet, besok saya nggak tahu apa yang dilakukan, sementara harus ada kegiatan yang harus saya lakukan, sementara harus ada tanggung jawab yang harus saya lakukan. Sehingga situasinya memang, ya faktanya memang demikian, faktanya itu memang demikian. Dan kita bisa saja lalu tertutup pemikiran kita oleh karena situasi itu. Jadi pilihan-pilihan kehidupan kita, lalu jenis pertanyaan, aduh besok gimana lagi ya? Aduh gimana lagi besok ya? Aku nggak ngerti, apalagi yang besok harus aku lakukan gitu. Situasinya adalah situasi di mana jenis pertanyaan yang kita ajukan itu semakin membuat kita tidak berdaya. Itu jenis pertanyaan model penghakiman lah ya. Kenapa ini harus terjadi ke aku lagi? Kenapa harus terjadi lagi? Kapan aku bisa lepas dari belenggu seperti ini? Gitu kan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita bisa jadi semakin terpuruk dalam lembah ketidakberdayaan. Sementara ketika teman-teman alami sendiri, beberapa teman sharingkan juga pengalaman bahwa ketika saya menemukan diri saya dalam keadaan bersyukur, saya memiliki ruang yang tenang dan cara-cara yang saya pilih untuk saya menjadi lebih berdaya. Situasinya sama, keadaannya juga sama, kejadiannya sama. Cuma waktu ini, sekarang ini saya memilih untuk membuat keputusan melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Saya belum pernah meminjam orang uang, saya belum pernah meminta seseorang untuk pekerjaan, saya tidak pernah melakukan ini ke orang lain, dan saya sekarang dalam kesadaran, dan saya menyadari kecenderungan saya untuk merasa malu, merasa rendah diri, saya menyadari itu, tapi saya harus melakukan itu dengan kesadaran. Karena saya tahu bahwa salah satu hal yang harus saya lakukan adalah menembus perasaan kecenderungan diri saya yang selama ini merasa ego saya tinggi. Merasa bahwa selama ini saya yang bisa melakukan sendiri. Dan sekarang saatnya saya untuk terbuka terhadap begitu banyak pilihan-pilihan. Bahwa saya membutuhkan orang lain. Itu sesuatu yang sangat memberdayakan. Dan situasi yang kita pilih untuk kehidupan kita adalah situasi yang membuat kita bahagia. Kak, kita akan menemukan ruang dalam diri kita yang kita sebut sebagai dwelling place, home. Home itu bukan home yang ada di luar rumah di mana kita tinggal, tetapi ada di sebuah kedalaman di dalam diri kita. Itu ruang yang membuat kita merasa nyaman. Nyaman itu adalah hasil dari keselarasan yang kita miliki. Jadi tujuannya bukan kenyamanan, tapi kenyamanan itu adalah buah dari keselarasan yang kita miliki. Jurnal bersyukur itu membantu kita untuk menemukan ini, ruangan itu. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini. Video ini sebenarnya dibuat oleh karena ada waktu yang cukup untuk menyiapkan diri. Hari ini saya menyiapkan diri untuk sesi intensif training ke-5 di salah satu komunitas sesi ke-5 intensif training, dan bersyukur juga bahwa oleh karena masa pandemi ini justru banyak hal yang kemudian dimunculkan sebagai alternatif-alternatif untuk bertumbuh dan berkembang.
Dan memilih bahagia itulah yang menjadi topik hari ini untuk mengisi waktu sekitar 20 menit untuk sesi yang segera akan dimulai 7:30. Sekarang sudah 19:17, ruangan Zoom sudah dibuka dan oke, saya baca dulu, ada komen yang masuk. Kebahagiaan itu adalah pilihan hati dan pikiran kita. Mengapa? Karena hanya hati dan pikiran kita yang menciptakan kebahagiaan. Dan inilah yang kami lakukan dalam keluarga untuk menciptakan bahagia. Terima kasih. Ini juga sekaligus, Bu Roslaini, ini juga sekaligus bisa menjadi visi keluarga. Saya melihat keluarga saya bahagia, saling mendukung, dan saling menguatkan. Itu bisa menjadi visi keluarga. Ada 8 area kan? Nah, salah satunya kan keluarga. Ini bisa menjadikan visi. Dan ini bisa dibawa juga dalam sesi bersyukur di keluarga. Ya kan? 5, 4, 6 orang bersumber dalam keluarga, kemudian saling berbagi tentang saya bersyukur apa, saya bersyukur apa, saya bersyukur. 5 hal yang disyukuri, kemudian bisa saling sharing, menguatkan, dan membagikan. Kemudian bagian ini juga bisa diungkapkan. Visi keluarga kita adalah bisa dilakukan dengan mengumpulkan seorang anggota keluarga, kemudian saling membuat visi masing-masing, kemudian dirangkum dalam sebuah visi keluarga. Sesi-sesi seperti ini membuat visi keluarga, visi hubungan-hubungan kita, visi pekerjaan kita akan buat nanti di sesi-sesi selanjutnya. Di sesi selanjutnya nanti akan ada di YouTube, Bapak Ibu, teman-teman semuanya boleh simak di sana. Akan segera dibuka kira-kira 4 hari dari sekarang karena akan dimulai nanti tepat di 100 harinya sesi kita. Nanti juga akan muncul juga di IG, YouTube channel dan IG seputar hal-hal yang kita lakukan 8 area. Basisnya adalah kesadaran bersyukur dan menjadi bagian dari program Passion Calling. Demikian, semoga hari ini menjadikan kesempatan kita untuk memilih bahagia. Kalau kita akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan itu adalah pilihan dan kita mampu melakukannya, mari kita membagikan kepada sesama kita bahwa kebahagiaan itu sebuah pilihan. Dan kenapa? Dan bisa dilakukan oleh karena kita menyadari ada kecenderungan di dalam diri kita, dan ada 2 kecenderungan itu. Kecenderungan itu kita memilih untuk bahagia. Ada kesadaran kolektif, ada kesadaran personal. Kesadaran kolektif bila itu lebih besar, maka kita memilih untuk menguatkan bagian kesadaran personal kita menjadi besar dan kita memiliki ruang dan waktu, ruang dan jeda untuk akhirnya memutuskan bahwa aku memutuskan untuk bahagia. Terima kasih dan selamat sore. Keseruan apa lagi yang akan kita nikmati di sepanjang akhir hari ini? Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Ibu Roslaini yang sudah menyempatkan diri untuk hadir. Terima kasih semuanya.